Kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176. Hai adik-adik, masih dalam pembahasan buku tematik tema 6 kelas 5 panas dan perpindahannya, subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pada halaman 169, temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Paragraf 1. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Paragraf 2. Akibat yang akan terjadi bila masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu terjadi masalah sosial. Paragraf 3, salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Paragraf 4, kali atau sungai yang kotor karena dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Kemudian pada halaman 170, kita lanjut, paragraf 5, bangunan liar sering dijumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Paragraf 6, kemacetan lalu lintas saat jam berangkat sekolah atau kerja terjadi karena masyarakat tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati lalu lintas. Masih pada halaman 170, nomor 9, buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Nah, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Anggota masyarakat yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan menimbulkan masalah sosial di lingkungan masyarakat. Dampak permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu kali atau sungai yang kotor, mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir, bangunan liar, menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Kemudian ayo berdiskusi. Dalam kegiatan ini kamu diminta untuk membuat 2 pertanyaan berdasarkan bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil. Tuliskan nama pertanyaan jelas dengan menggunakan kelimatan yang tepat. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Pertanyaannya, apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Ini pertanyaan 1. Pertanyaan 2, tuliskan satu contoh tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pada halaman 171, masalah sosial di lingkungan tempat tinggal. Masalah sosial, sampah. Penyebabnya, kebiasaan membuang limbah tidak pada tempatnya. Akibatnya, kenyamanan dan kesehatan terganggu. Usaha untuk mengatasi, program daur ulang limbah, sosialisasi hidup sehat dan berdisiplin. Kemudian masalah sosial, sungai kotor. Penyebabnya, kebiasaan membuang sampah limbah ke sungai. Akibatnya, sungai jadi sarang penyakit serta mengakibatkan banjir saat musim hujan. Usaha untuk mengatasi, sosialisasi tentang prokasi, program kali bersih, serta sosialisasi tentang pentingnya sungai dan program kesehatan warga. Lanjut masalah sosial bangunan liar. Penyebabnya kemiskinan, pembuatan bangunan di fasilitas umum. Akibatnya tidak nyaman dan tidak aman para pengguna fasilitas umum dan usaha untuk mengatasi, mengentaskan kemiskinan, program rumah susun bagi warga miskin. Lanjut masalah sosial lainnya, kemacetan lalu lintas. Penyebabnya penumpukan kendaraan pada jam sibuk dan tidak patuhnya pengguna jalan akibat mentaati peraturan lalu lintas. Kemudian akibatnya tidak nyamannya pengguna jalan dan masyarakat. Usaha untuk mengatasi, membuat peraturan lalu lintas yang lebih baik, sosialisasi tertib berkendara, menambah jumlah jalan. Nah, sekarang tuliskan kesimpulanmu di sini, yaitu kesimpulannya adanya masalah sosial di sekitar kita dapat berdampak permasalahan bagi semua. Masalah sosial terjadi karena adanya hak dan kewajiban yang tidak seimbang dan tidak dijalankan oleh warga dengan baik. Semua permasalahan sosial tersebut bisa diselesaikan bila hak dan kewajiban semua warga dapat dilakukan secara beriringan. Pada halaman 172, lakukan hal yang sama dengan mengidentifikasi permasalahan yang sering terjadi di sekolahmu. Kamu tahu bahwa sebagai pelajar memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga dengan anggota komunitas sekolahmu seperti para guru dan pegawai lainnya. Jadi masalah sosial,
Perkelahian siswa. Penyebabnya tidak adanya rasa persaudaraan dan saling mengasihi. Akibatnya timbul perpecahan di kalangan siswa dan menjadi tidak nyamannya suasana belajar. Usaha untuk mengatasi lebih membiasakan siswa untuk lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian masalah sosial lainnya, bolos sekolah. Penyebabnya tidak disiplin terhadap waktu. Akibatnya kegiatan pembelajaran terganggu. Usaha untuk mengatasi memberikan sosialisasi atau bimbingan tentang disiplin dan pentingnya bersekolah. Masalah sosial lainnya, kekerasan fisik guru. Penyebabnya kurangnya pengertian dan pemahaman guru. Akibatnya, suasana pembelajaran tidak nyaman, siswa jadi takut ke sekolah. Usaha untuk mengatasi pelatihan guru, sosialisasi tujuan pendidikan sekolah. Kemudian masalah sosial lainnya, bullying siswa. Penyebabnya adanya seseorang atau sekelompok siswa yang merasa lebih kuat dan hebat dari siswa yang lainnya. Akibatnya, ketidaknyamanan siswa lain terhadap terutama korban bully sehingga menderita secara fisik, verbal atau emosional atau psikologis. Usaha untuk mengatasinya meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan di sekolah serta mempererat persatuan, persaudaraan dan persamaan kedudukan di mata siswa. Nah, sekarang di sini adik-adik buatlah kesimpulanmu di sini. Adanya masalah sosial di lingkungan sekolah dapat menyebabkan tidak kondusifnya atau tidak nyamannya suasana pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak untuk mengurangi masalah sosial tersebut, baik dari pihak siswa sendiri, pihak sekolah, guru, pihak wali murid, pihak komite, dan masyarakat. Lebih menekankan tentang pentingnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara bersama-sama. Pada halaman 174, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue bolu meranti jadi oleh-oleh khas Kota Medan? Karena kue bolu tersebut memiliki rasa yang sangat khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Usaha yang dilakukan pemiliknya dengan membuka gerai sendiri tempat yang lain, bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara, Bandara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Kemudian selanjutnya, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Usaha kue bolu tersebut memberikan pengaruh seperti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Pembangunan sosial budaya di sini yaitu pembangunan yang bentuk manusia yang terkait dengan kelangsungan hidupnya dan nilai-nilai yang hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh sebab itu, bolu meranti tercipta karena Ibu Aileen berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan kemudian hasil karyanya menjadi terkenal dan menjadi ciri khas Kota Medan sebagai oleh-oleh khas Medan. Kemudian soal yang kelima, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Maka di sini adik-adik jawab sesuai dengan masing-masing tempat tinggalnya. Lanjut masih di halaman 175, ayo mengamati. Bagaimana dengan kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu? Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok. 1. Carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu yang terkenal sampai wilayah lain. Oleh-oleh itu dapat berupa makanan atau kerajinan tangan khas daerah seperti kain, patung, atau kerajinan lainnya. Kemudian 2. Catatlah informasi tersebut. 3. Tuliskanlah kesimpulanmu dari kegiatan ini. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nama oleh-oleh khas Bapia Patok ini dari Yogyakarta. Keunikan atau kekhasannya itu kue bapia dengan isian khas kacang hijau, tetapi sekarang bisa beraneka ragam seperti coklat dan durian. Manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat sekitar, masyarakat setempat bisa memperoleh kesempatan untuk menjadi karyawan di gerai bapia Yogyakarta dan berpeluang membuka lapangan pekerjaan. Kemudian halaman selanjutnya, ayo renungkan. 1. Apa topik pembelajaran yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran hari ini? Mengapa? Permasalahan yang terjadi pada lingkungan sosial, sebab banyak terjadi di sekitar saya. Kemudian kedua, apa saja hak dan kewajiban yang kamu lakukan pada hari ini? Hak saya mendapatkan pelajaran, tapi kewajibannya mematuhi perintah guru. Kemudian ketiga, adakah suatu masalah yang terjadi ketika salah satu kewajibanmu sebagai pelajar tidak dilakukan? Bagaimana kamu mengatasinya?
Masalah yang terjadi adalah pastinya mendapatkan sanksi dari guru. Cara mengatasinya dengan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab.